Adegan yang tiba-tiba segera menyebabkan seluruh tempat menjadi gempar. Pelindung Tai tertegun sejenak sebelum teriakan kerasnya terdengar, "Bolehkah saya tahu Do Usong mana yang tersembunyi di sini? Tolong jangan ikut campur dalam urusan orang lain, jika tidak. Kalau tidak, apa? Apa yang bisa kamu lakukan?" Sosok manusia perlahan muncul di depan Xiao Yan saat suara dingin samar terdengar. Semua mata di area ini langsung berbalik mengikuti penampilan yang tidak biasa dari sosok itu. Semua orang ini tercengang ketika mereka melihat bahwa orang yang muncul sebenarnya adalah seorang wanita dengan wajah cantik. Dia sebenarnya adalah VIP lain yang diundang oleh pemimpin sekte. Tidak terduga, dia sebenarnya adalah seorang elit Do Usong. Wajah para ahli dari sekte racun tercengang ketika mereka melihat wanita itu mengungkapkan wajahnya. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang telah campur tangan sebelumnya sebenarnya adalah dia. Setelah tertegun, kegembiraan liar melonjak dari dalam hati mereka. Dari mendengar teriakan protektor Tai sebelumnya, sepertinya orang ini juga seorang elit Do Usong. Selain itu, tindakan mendistorsi ruang dengan tangan adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh seorang ahli Do Usong. Poin ini adalah sesuatu yang ahli Do Huang hadir sangat jelas tentang. Pada saat ini, moral orang-orang dari sekte racun, yang telah sangat hilang dari intervensi protektor Tai, segera melonjak. Pihak lain memiliki 2 elit Do Usong dan mereka juga memiliki 2. Mereka masih memiliki keuntungan yang cukup besar dalam pertempuran besar ini. Orang yang turun tangan secara alami adalah Medusa yang bersembunyi. Dia masih ditutupi oleh kulit binatang misterius itu, dan wajahnya yang menyihir yang tak terlupakan telah menjadi jauh lebih biasa. Meskipun demikian, aura menyihir yang dipancarkan dari tulangnya masih menyebabkan mata cukup banyak orang berhenti sejenak padanya. Sepertinya kamu benar-benar berencana untuk campur tangan dalam masalah ini? Mata protektor Tai gelap dan dingin saat mereka menyapu tubuh Medusa. Hatinya terasa sedikit terpesona. Dia bisa merasakan bahwa ahli misterius yang tidak diketahui asalnya ini memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah darinya. Serahkan dia padaku. Medusa melirik samar ke arah protektor Tai. Dia mengepalkan tangannya yang halus dan pedang panjang muncul di dalamnya. Dia takut mengungkap jejak siapa dia, tetapi dia tidak pernah menggunakan pedang panjang berbentuk ular dalam pertempuran besar 4 kekaisaran. Iya, hati-hati. Aku akan datang dan membantumu setelah aku menghabisi orang itu. Xiao Yan mengangguk. Tatapan jahatnya melirik Xie Shan yang telah turun ke keadaan kusam karena penampilan Medusa. Tenang, aku tidak akan membiarkan dia lari. Aku tahu bahwa target perjalananmu ini adalah dia. Wajah Medusa terangkat menjadi sedikit melengkung. Meskipun penampilannya saat ini tidak dapat dibandingkan dengan yang awalnya menyihir, itu masih memiliki pesona yang tersisa. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya yang gelap dan padat menyapu protektor Tai sebelum perlahan melangkah mundur. Ceka-ceka, wanita yang sombong. Meskipun Anda adalah seorang elit Do Usong, Anda bukan apa-apa di mata Hall of Souls kami. Di masa depan, Anda mungkin menyesali keputusan Anda ini untuk menyinggung Hall of Souls kami. Sikap Medusa menyebabkan beberapa kemarahan melonjak di hati protektor Tai. Dia segera mengungkapkan senyum dingin. Orang-orang dari Hall of Souls, Anda selalu suka mengatakan kata-kata yang tidak berguna. Jari Medusa menjentikan lembut pada longsword. Dia mendengar dentang tajam yang jelas sebelum mengangkat kepalanya untuk menjawab protektor Tai dengan samar. Kamu bahkan pernah melihat orang lain dari Hall of Souls. Mata protektor Tai berkedip sedikit saat dia berteriak kaget setelah mendengar makna yang terkandung dalam kata-kata Medusa. Medusa tidak menanggapi pertanyaan protektor Tai. Majestic Douki beredar seperti aliran gunung di dalam tubuhnya. Banyak fluktuasi yang terlihat muncul di sekelilingnya. Dia mampu membangkitkan transformasi dunia luar dengan hanya mengandalkan sirkulasi Douki di dalam tubuhnya. Selain Do Usong Elite, tidak ada seorang pun di tingkat Do Huang yang bisa mencapai ini. Niat membunuh juga melintas di mata protektor Tai ketika dia melihat bahwa Medusa telah terdiam lagi. Dia dengan dingin mendengus, pelindung ini akan melihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong ini hari ini.
Jari protektor Tai bergerak saat dengusan dinginnya terdengar. Suara tabrakan yang jelas segera bergema di langit. Rantainya mengeluarkan suara berdentang saat mereka mengadopsi bentuk seperti gurita. Itu kemudian dilemparkan dengan keras ke arah Medusa. Wajah Medusa tidak berubah dalam menghadapi momentum mengejutkan dari tindakan ini. Pedang panjang di tangannya tiba-tiba menusuk, dan segera menembus tertentu tunjuk rantai dengan cara seperti kilat. Kekuatan ungu liar meletus dan mengirim rantai besar terbang dengan cara yang kuat. Dia bukan Do Wang atau Do Huang. Serangan seperti itu oleh protektor Tai tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Meskipun itu hanya pertukaran pukulan awal, tempat di mana longsword dan rantai bertemu sudah meletus menjadi suara keras yang menggetarkan jiwa. Riak energi yang melonjak menyebar ke segala arah. Melihat bahwa dua elit Do Uzong lainnya telah memasuki pertempuran panas yang berapi-api, para ahli di sekitarnya dari kedua belah pihak mulai buru-buru mundur. Mereka semua takut bahwa mereka akan terlibat, yang akan meninggalkan mereka dengan nasib yang pasti tidak akan membiarkan mereka melarikan diri dari kata kematian. Ekspresi Xie Beiyan di langit yang jauh, yang masih agak sombong, langsung menegang karena penampilan Medusa. Ini terutama terjadi setelah dia melihat bahwa pihak lain benar-benar bisa bertarung dengan protektor Tai. Sudut matanya tiba-tiba bergerak-gerak. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengalihkan pandangannya ke dokter peri kecil saat dia berkata dengan suara gelap dan dalam, "Tidak terduga bahwa Anda juga mengundang seorang pembantu. Pantas saja kamu benar-benar berani sembrono. Hal yang sama bisa dikatakan untukmu." Dokter peri kecil samar-samar tersenyum. Mata ungu keabu-abuannya menyapu di bawahnya saat dia mengejek, "Sepertinya harapan gerbang 10.000 kalajengking Anda untuk menelan sekte racun saya akan gagal. Hei, aku khawatir masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Orang tua saya telah berlatih selama bertahun-tahun. Jangan percaya bahwa saya tidak dapat menyelesaikan anggota generasi muda seperti Anda." Xie Beiyan tertawa karena amarahnya. Tongkatnya dengan keras membanting udara kosong saat jubahnya terkoyak. Tato kalajengking besar berwarna darah muncul di dadanya setelah pakaiannya robek. Kalajengking darah ini seperti makhluk hidup dan dipenuhi dengan aura jahat yang ganas. Tingkat kekejamannya tampaknya bahkan lebih besar dari kalajengking setan langit 4 sayap dari sebelumnya. Apalagi ini hanya tato. Jika itu adalah hal yang sebenarnya, kemungkinan itu akan menjadi lebih menakutkan. Kaisar Kalajengking Setan Darah. Mata dokter peri kecil mempelajari tato berwarna darah. Tampaknya tidak jauh berbeda dari kalajengking biasa. Alisnya berkerut sebelum wajahnya berubah drastis. "Hehe, tidak lama setelah aku yang lama maju ke kelas Do Uzong saat itu, aku beruntung bertemu dengan Kaisar Kalajengking Iblis Darah yang terluka parah, yang juga kebetulan akan melakukan terobosan ke kelas Do Uzong. Setelah menghabiskan banyak usaha untuk membunuhnya, aku memurnikan darah dan dagingnya sebelum menyegel rohnya ke dalam tubuhku. Ini dapat dianggap telah disempurnakan secara bertahap selama bertahun-tahun. Hari ini, saya akan mengizinkan Anda untuk menjadi yang pertama mencoba kekuatan, keterampilan roh darah, 10.000 gerbang kalajengking kami pada penguasaan penuhnya." Xie Beiyan langsung tertawa saat melihat ekspresi tertegun di wajah dokter peri kecil. Segel tangan-tangan Xie Beiyan berubah tiba-tiba saat tawa dinginnya terdengar. Orang bisa melihat tato kalajengking darah di dadanya bergoyang-goyang lebih banyak. Benang-benang itu mulai memasuki tubuhnya. Mengikuti pintu masuk tato, tubuh Xie Beiyan menjadi kembung. Kedua tangannya sangat terdistorsi. Sesaat kemudian, tulang putih padat menembus kulitnya. Itu bergoyang-goyang sebelum berubah menjadi 2 penjepit besar berwarna darah. Penyempurnaan masih berlanjut. Pada saat berhenti secara bertahap, Xie Beiyan sudah berubah menjadi monster yang setengah manusia, setengah kalajengking. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Aura kekerasan dan brutal melonjak ke langit. Wajah dokter peri kecil serius saat dia melihat Xie Beiyan, yang auranya sangat melonjak. Xie Beiyan saat ini kemungkinan sebanding dengan bintang 5 Do Uzong. Wanita racun langit. Hari ini, saya akan membiarkan Anda menjadi penghargaan pertama untuk penguasaan penuh, keterampilan roh darah, saya.
Penjepit berwarna darah yang sangat besar diarahkan ke dokter peri kecil. Wajah Xie Beiyan mengungkapkan kebiadaban. Mungkin itu karena metode Qi tetapi suaranya telah mendapatkan nada mendesis. Aura jahat yang tiba-tiba melonjak ke langit secara alami menarik perhatian semua orang di bawah. Banyak tatapan segera terangkat. Wajah mereka berubah saat melihat tubuh Xie Beiyan, yang bukan manusia atau kalajengking. Sangat mudah untuk melihat perubahan terutama setelah merasakan aura menakutkan yang melonjak keluar dari tubuh yang terakhir. Ekspresi semua orang dari sekte racun memutih. Aura orang tua itu saat ini mendorong ke puncak bintang 5 Douzong. Itu sudah melampaui dokter peri kecil. Dengan cara ini, dokter peri kecil pasti akan kesulitan bersaing dengannya. Xiao Yan meminjam persepsi spiritualnya yang tajam dan mampu merasakan transformasi Xie Beiyan selangkah lebih maju dari yang lain. Hatinya sedikit tenggelam. Dia tidak menyangka bahwa Xie Beiyan benar-benar menyembunyikan taktik ini. Aku harus pergi dan membantu dokter peri kecil dulu. Jika tidak, akhirnya tidak akan baik. Tubuh Xiao Yan bergerak tiba-tiba saat pikiran ini melintas di hatinya. Namun, dia baru saja akan terbang ketika sosok manusia datang menghalangi di depannya. Tawa dingin dengan cepat ditransmisikan, "Brat, kamu harus tetap damai di sini." Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat Xie Shan yang menghalanginya. Dia tidak membuang-buang napas. Seorang penggaris berat melintas dan muncul saat dia mengepalkan tangannya. Segera, dia menyerang ke depan dengan cara yang sangat ganas. Aura ganas itu menekan Xie Shan sampai dia sejenak tumpul. Sementara Xiao yang terjerat dengan Xie Shan, Xie Beiyan juga melepaskan serangannya. Orang hanya bisa melihat tubuhnya berkedip dan muncul di depan dokter peri kecil. Penjepit besar berwarna darah menari saat mereka menjepit pinggang yang terakhir. Kuku tajam dokter peri kecil tiba-tiba melonjak sebelum segera meretas penjepit besar berwarna darah. Percikan api yang mencolok meletus. Namun, mereka tidak menyebabkan kerugian nyata bagi pihak lain. Hehe. Penjepit besar itu dipelintir dengan cara yang aneh mengikuti tawa dingin Xie Beiyan. Gerakan menjepit dengan keras segera menyusul. Orang hanya bisa mendengar gelombang suara logam saat kuku seperti logam keras dari dokter peri kecil benar-benar patah. Tubuh dokter peri kecil buru-buru pindah kembali setelah dia menderita kerugian, tampak sedikit sengsara. Yongling, orang tua saya akan melihat betapa arogannya Anda bisa bertindak. Xie Beiyan segera tertawa dengan cara sombong dingin setelah menyebabkan pihak lain menderita kerugian. Mata dingin dan acuh tak acuh dokter peri kecil perlahan bergerak ke atas setelah melirik kukunya yang patah. Setelah itu, dia berhenti di Xie Beiyan yang tersenyum buas. Tangannya yang halus dengan lembut diulurkan sebelum ditempatkan ke mulut kecilnya itu. Bagian belakang giginya menggigit dan darah merah cerah merembes keluar. Jarinya yang berisi beberapa jejak darah perlahan bergeser ke dahinya yang halus. Perlahan bergerak dan segel aneh muncul di dahinya sesaat kemudian. Senyum buas di wajah Xie Beiyan berangsur-angsur berkurang setelah melihat gerakan yang tidak biasa dari dokter peri kecil. Dia mengerutkan kening sementara hatinya merasa sedikit tidak nyaman. Mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil tiba-tiba melepaskan cahaya yang tidak biasa setelah munculnya segel. Matanya berputar dan mata kirinya berubah menjadi ungu tua sementara mata kanannya menjadi warna keabu-abuan yang tidak biasa. Kamu juga orang pertama yang bisa membuatku benar-benar melepaskan tubuh racun yang menyedihkan. Mampu mati karena ini layak untuk statusmu. Wajah Xie Beiyan sedikit berubah saat dia melihat dokter peri kecil, yang seluruh tubuhnya tiba-tiba memancarkan aura aneh. Ekspresi sombong di matanya menghilang. Yang tersisa hanyalah kehikmatan yang tidak bisa disuarakan. Dari aura aneh yang dipancarkan dari tubuh orang lain, dia bisa merasakan benang kematian. Tubuh racun yang menyedihkan. Sepertinya apa yang dikatakan Protektor Tai itu benar. Kamu dapat mencapai tahap ini pada usia seperti itu hanya karena kamu mengandalkan hal ini. Xie Beiyan juga orang yang berpengalaman. Dia juga telah mendengar sedikit tentang kehebatan tubuh racun yang menyedihkan. Dengan demikian, dia segera mendesis dengan cara yang menyeramkan. Dokter peri kecil perlahan mengangkat kepalanya. Warna di matanya begitu murni sehingga menakutkan.
Yang satu berwarna ungu sementara yang lainnya berwarna abu-abu. Tidak ada doping warna lain. Itu memberi seseorang perasaan dingin dan acuh tak acuh sekilas. Di bawah sepasang mata yang aneh ini, hati Xie Beiyan tanpa sadar melompat meskipun kekuatannya. Mata abu-abu ungu mengamati Xie Beiyan. Namun, dokter peri kecil tidak membuka mulutnya. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya yang halus. Radius 100 kaki di sekelilingnya mulai sangat berfluktuasi. Itu segera memutar dan membentuk sangkar yang tak terlihat. Mengikuti distorsi ruang, tatapan yang biasa dilihat dunia luar juga menjadi kabur. Dunia penjara racun langit. Saat dokter peri kecil memutar ruang ke dalam sangkar, orang bisa melihat kabut tebal ungu keabu-abuan tiba-tiba melonjak dari tubuh dokter peri kecil. Itu segera tersebar. Dalam beberapa kedipan, itu menutupi ruang ini yang sudah terdistorsi menjadi sangkar. Dalam sekejap, tatapan dari dunia luar semuanya benar-benar terhalang. Wajah Xie Beiyan suram di dalam kandang luar angkasa saat dia melihat kabut tebal ungu keabu-abuan yang menyebar di sekelilingnya. Dia bisa merasakan bahwa kabut semacam ini mengandung racun mematikan yang bahkan dia tidak berani menyerap ke dalam tubuhnya. Selain itu, kabut ini juga tampaknya memiliki kemampuan untuk mengganggu kecepatan dan kelincahan seseorang. Dia menemukan bahwa tubuhnya menjadi jauh lebih berat setelah penyebaran kabut beracun ini. Sungguh gas beracun yang menakutkan. Itu sebenarnya mampu mencemari energi alam di dalam ruang tertutup ini. Dengan cara ini, seseorang tidak akan berani menyerap energi di dunia secara acak saat bertarung. Ini berarti bahwa seseorang hanya bisa menghabiskan kekuatan seseorang tanpa bisa mendapatkan pengisian apapun. Jika ini berlangsung terlalu lama, akhir seseorang pasti akan mengerikan. Sungguh taktik yang sangat kejam. Tubuh racun yang menyedihkan memang merepotkan untuk ditangani. Mata Xie Beiyan yang gelap dan dingin menyapu kabut ungu keabu-abuan yang menyebar di sekelilingnya saat dia berbicara di dalam hatinya dengan suara yang dalam. Jantungnya segera bergerak dan dia menutup pori-pori di sekujur tubuhnya. Lapisan douqi yang kuat benar-benar menutupi tubuhnya untuk mengisolasi dirinya dari kabut abu-abu ungu itu. Namun, setiap kali tubuh racun yang menyedihkan benar-benar meletus, itu akan menghasilkan letusan lengkap tubuh racun Anda selangkah lebih dekat. Orang tua saya akan menemani Anda jika Anda benar-benar ingin terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Energi berwarna darah yang agung tiba-tiba melonjak dari tubuh Xie Beiyan setelah tangisannya yang dingin dan gelap terdengar. Dua penjepit besar melambai dengan keras. Matanya terus-menerus melihat sekelilingnya, siap menunggu yang tersembunyi dari dokter peri kecil untuk menyerang. Ruang ungu keabu-abuan selebar 100 kaki tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Kabut racun ungu keabu-abuan secara kebetulan menyebar ke tepi ruang yang terdistorsi. Dengan cara itu seolah-olah ada 4 dinding transparan yang mengisolasi di sekitar mereka. Di dalamnya bisa dianggap sebagai dunia yang tertutup gas beracun. Karena isolasi kabut racun ungu keabu-abuan, semua orang tidak dapat melihat pertempuran di dalamnya. Meskipun Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menggunakan persepsi spiritualnya untuk memindai interiornya, persepsi spiritualnya akan dipantulkan kembali di tempat di mana ruang terdistorsi. Dengan cara ini, orang luar sama sekali tidak menyadari situasi pertempuran di dalamnya. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah diam-diam menunggu pertempuran hidup dan mati antara keduanya berakhir. Tatapan Xiao Yan perlahan ditarik dari ruang ungu keabu-abuan. Meskipun ekspresinya masih agak serius, dia setidaknya tidak lagi khawatir seperti di masa lalu. Melihat tindakan dokter peri kecil sebelumnya, sepertinya dia juga menggunakan sesuatu yang menyebabkan kekuatannya melambung. Selain itu, dia secara khusus membentuk ruang tertutup di langit dan harus memiliki kepercayaan diri. Mengingat pemahaman Xiao Yan tentang dirinya, dokter peri kecil bukanlah tipe orang yang dengan bodohnya pergi dan melakukan sesuatu seperti mencari kematian dalam perkelahian. Kita hanya bisa sekarang menunggu akhir-akhir. Xiao Yan menghela nafas sekali lagi di dalam hatinya. Tatapannya juga tiba-tiba berubah dingin saat perlahan-lahan meluncur ke Xie Shan di depannya. Suaranya perlahan berkata, karena kepala Xie Shan sangat ingin bertarung denganku, aku harus benar-benar disalahkan jika aku tidak memberimu kepuasan hari ini.
Kata-kata Xiao Yan mungkin tenang tapi niat membunuh dalam suaranya sangat jelas. Jelas, orang ini, yang telah berulang kali memblokirnya, telah berhasil menerima kemarahan dan niat membunuh di dalam hatinya. Wajah Xie Shan berangsur-angsur berubah saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia langsung tertawa, sungguh orang yang sombong. Anda harus merasa terhormat, kepala suku ini secara pribadi bertarung dengan Anda. Kalau begitu, aku akan mengundang kepala Xie untuk menyerahkan kepalamu. Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyuman ganas. Kakinya dengan keras menginjak udara kosong. Cahaya perak berkedip dan tubuhnya tiba-tiba bergegas ke depan. Beberapa bayangan muncul di langit. Sesaat kemudian, Xiao Yan muncul di atas kepala Xie Shan. Tangannya dengan erat mencengkeram penguasa Xuan berat saat dia segera meretas dengan kejam di kepala yang terakhir tanpa gerakan mewah. Penguasa Xuan itu membawa angin bertekanan kuat yang menciptakan peluit. Angin itu menyebabkan pakaian Xie Shan ditekan dengan kuat ke tubuhnya. Xie Shan mengeluarkan dengusan dingin. Batang biru di tangannya diangkat dengan keras. Itu bertabrakan dengan penguasa Xuan berat itu tanpa menyerah. Dentang! Suara tabrakan logam yang jelas muncul. Percikan terbang saat kekuatan yang kuat menyebar dari titik kontak. Dua sosok manusia dengan cepat mundur. Tubuh Xiao Yan berguling-guling di udara. Sayap api di punggungnya mengepak saat dia menstabilkan dirinya. Sebaliknya, kaki Xie Shan terhuyung mundur beberapa langkah sebelum berhenti. Selain itu, tangan yang memegang tongkat tampak bergetar. Xiao Yan secara alami jauh lebih kuat dari Xie Shan dalam hal kekuatan fisik. Menambahkan penguasa Xuan berat dan kekuatan tubuh fisiknya, yang telah mengalami penyempurnaan banyak harta alam, secara alami bodoh bagi Xie Shan untuk memilih tabrakan langsung. Tubuh Xiao Yan tergantung di langit. Dia memandang Xie Shan yang tampak lebih galak dan lebih kejam yang telah mundur beberapa langkah. Kilatan dingin melintas di matanya. Douki hijau giok panas secara alami melonjak dari tubuhnya dan segera menembak ke arah penguasa Xuan berat ke segala arah. Dalam sekejap, penguasa Xuan berat hitam gelap berubah menjadi warna hijau giok. Benang api hijau giok diam-diam melayang di atasnya. Ekspresi Xie Shan sedikit berubah ketika dia merasakan energi besar yang diaglomerasi pada penguasa Xuan berat. Batang biru di tangannya menari dan membentuk banyak bayangan. Douki yang kuat dengan cepat beredar di tubuhnya. Akhirnya, itu mengikuti pembuluh darahnya dan mengalir ke batang. Setelah menuangkan Douki, ukuran batang biru sangat melonjak. Itu tampak seperti pilar biru. Dari tampilan situasinya, tampaknya keduanya menggunakan teknik Dou yang cukup kuat. Para ahli di sekitar mereka buru-buru mundur saat melihat pemandangan ini, takut terlibat. Warna hijau giok pada penguasa Xuan menjadi lebih padat. Pada saat tertentu, mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih tajam. Kedua tangannya dengan erat menggenggam gagang penguasa dan pembuluh darah di lengannya berdenyut. Dia dengan kasar meretas Xie Shan dari kejauhan sambil mengadopsi ekspresi ganas. Tsunami membelah api. Cahaya api hijau giok yang lebih dari 100 kaki besar segera melesat dari ujung penguasa saat teriakan bergema di hati Xiao Yan. Udara berfluktuasi berulang kali dimanapun cahaya api lewat. Suhu tinggi yang terkandung di atasnya menyebabkan ruang di sekitarnya tampak terdistorsi. Tongkat pengocok surga. Mengikuti cahaya penguasa yang melesat dengan angin panas dan energi yang kuat, Xie Shan mengatupkan giginya dan tiba-tiba melambaikan batang biru di tangannya. Itu membuat ritme gemetar yang aneh di tengah cahaya biru yang menusuk saat dengan keras menabrak cahaya penguasa Xuan. Ledakan. Cahaya penguasa Xuan dan cahaya biru langsung terjalin di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan seperti guntur segera bergema di langit. Riak energi intens yang mengandung gelombang api panas melonjak keluar dari titik kontak. Itu menyerang Xie Shan sampai dia mengeluarkan erangan teredam. Tangan yang memegang batang biru mengeluarkan asap putih dengan suara cici. Namun, dia dengan paksa menggertakkan giginya dan terus memegangnya. Tubuhnya bergerak dan dia mundur dengan tergesa-gesa. Api aneh yang terkandung pada cahaya penguasa menyebabkan dia menderita kerugian besar dalam tabrakan ini. Xiao Yan tertawa dingin saat melihat Xie Shan mundur.
Tatapannya melayang ke ruang tertentu saat cahaya perak berkedip di bawah kakinya. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di depan Xie Shan. Dia mengangkat penguasa Xuan berat dan dengan kasar menyapunya. Tubuh Xie Shan buru-buru mengusir dan memurnikan kekuatan panas yang menjengkelkan itu. Kakinya tergelincir dengan cara yang aneh ketika dia merasakan angin, memungkinkan dia untuk menghindari serangan itu. Setelah menghindarinya, tubuhnya sekali lagi mundur. Tatapannya melayang dan berhenti di tempat asalnya saat dia mundur tapi tidak melihat Xiao Yan mengejar. Dia segera mengeluarkan tawa dingin itu. Namun, sosok kecil yang cantik tiba-tiba melintas dan muncul di belakangnya sementara tawa dingin itu masih ada di tenggorokannya. Suara yang jelas terdengar. "Haha, makan pukulanku." Suara lembut yang jelas itu baru saja terdengar ketika kepalan kecil pucat langsung melesat. Cahaya ungu berkedip di kepalan tangan. Itu berisi kekuatan yang menakutkan. Sok melonjak ke mata Xie Shan ketika dia merasakan kekuatan menakutkan yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia dengan paksa berbalik dan menggunakan tongkat biru di tangannya untuk memblokir dadanya. Ledakan! Tinju kecil itu dengan kuat menancapkan batang biru. Namun, sebelum Xie Shan bisa menghela nafas lega, suara retak menyebabkan hawa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Orang bisa melihat bahwa batang biru, dengan kekerasan yang tidak lebih lemah dari baja, retak pada saat ini. Tinju kecil itu melewatinya dan akhirnya mendarat di dada Xie Shan. Tinju kecil, lemah, dan lembut ini menyebabkan kemarahan yang tidak biasa melonjak di wajah Xie Shan ketika mendarat di dadanya. Tenggorokannya menjadi manis seperti seteguk darah segar tanpa sadar berceceran. Tubuh Xie Shan tiba-tiba menarik diri dengan tergesa-gesa dan menyedihkan saat darah segar dimuntahkan. Dia buru-buru mundur dan tubuhnya sedikit terhuyung-huyung. Jelas, kontak kuat tinju Xian sebelumnya menyebabkan dia memasuki kondisi terluka parah. Bagaimanapun, kekuatan menakutkan yang terakhir pasti tidak akan menjadi hal yang menyenangkan bagi ahli Dou Huang untuk menerima. Anak kecil. Kamu benar-benar berani melancarkan serangan diam-diam. Tubuh Xie Shan buru-buru menarik diri dan dia segera meraung dengan cara yang sangat marah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan ejekan saat mendengar ini. Dia tidak mengatakan omong kosong saat cahaya perak berkedip di bawah kakinya. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xie Shan, dan penguasa Xuan berat terangkat menjadi busur yang menakutkan. Itu segera membawa suara mengerikan dari angin kencang saat menabrak kepala yang terakhir dengan cara tanpa ampun. Xiao Yan tidak mendiskriminasi sesuatu seperti memukul seorang pria saat dia jatuh. Sebaliknya, dia akan lebih ganas dalam serangannya jika dia mendapat kesempatan. Dou Qi di dalam tubuh Xie Shan beredar sangat lambat dan tampak agak terhalang karena pukulan Xian sebelumnya. Hatinya jelas mengerti bahwa ini adalah tanda terluka parah. Saat dihadapkan dengan serangan ganas oleh Xiao Yan ini, dia tidak lagi berani menghadapinya secara langsung. Oleh karena itu, dia hanya bisa buru-buru menggerakkan tubuhnya untuk menghindari penguasa Xuan berat. Xiao Yan tertawa dingin saat penguasa Xuan berat itu meleset. Penguasa Xuan berat itu terus berayun saat meninggalkan tangannya. Setelah itu, ia menembak Xie Shan dengan keras. Menghindari serangan sebelumnya oleh Xiao Yan telah menyebabkan pembuluh darah di tubuh Xie Shan merasakan sakit yang mengejang. Sekarang, dia secara alami tidak memiliki kekuatan apapun, karena itu, dia hanya bisa menyaksikan penguasa Xuan berat terbang ke arahnya dengan mata lebar sebelum akhirnya mengenai tubuhnya. Seteguk darah segar sekali lagi dimuntahkan. Teror akhirnya melintas di mata Xie Shan. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan dia akan benar-benar mati di tangan Xiao Yan seperti yang dilakukan Wuya. Xie Shan mengatupkan giginya dengan kuat saat dia dengan paksa melakukan manuver Dou Qi di tubuhnya. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mengepakkan sayap Dou Qi di punggungnya. Meminjam kekuatan pendorong dari penguasa Xuan berat ini, dia menembak ke arah gerbang 10.000 kalajengking. Kamu ingin melarikan diri? Xiao Yan sekali lagi tertawa dingin saat melihat kemana Xie Shan menuju. Tubuhnya melintas ke depan dan jari-jari kakinya menekan punggung penguasa Xuan berat yang telah dia luncurkan sebelumnya. Tubuhnya seperti burung besar yang menyerang Xie Shan. Dengan kecepatan Xiao Yan, tentu saja tidak banyak masalah baginya untuk mengejar Xie Shan yang terluka.
Oleh karena itu, tubuhnya muncul di depan Xie Shan setelah hanya beberapa kedipan. Dia mengungkapkan senyum buas sambil menghadapi yang terakhir. Dengan memutar tubuhnya, dia anehnya muncul di belakang Xie Shan. Ekspresi Xie Shan tiba-tiba menjadi lebih pucat saat Xiao Yan mengejar. Dalam kondisinya saat ini, tidak mungkin baginya untuk bersaing dengan Xiao Yan. "Sesepuh di gerbang, mengapa kamu tidak datang untuk menyelamatkanku?" Dou Qi beredar sangat lambat di dalam Xie Shan. Dalam keputusasaannya, dia hanya bisa dengan marah berteriak kepada sesepuh gerbang 10.000 kalajengking yang masih terjerat dengan lawan mereka. Beberapa sesepuh mengatupkan gigi mereka setelah mendengar raungan marah Xie Shan. Mereka melakukan yang terbaik untuk mencoba melarikan diri dari lawan mereka. Namun, hanya 2 ahli Do Huang yang berhasil melakukannya. Tubuh mereka tiba-tiba bergerak sebelum bergegas ke sisi Xie Shan dengan cara seperti kilat. Haha, tidak baik campur tangan dalam pertempuran orang lain. Sosok kecil yang cantik memimpin untuk muncul di depan kedua orang itu ketika mereka bergegas maju. Tubuhnya ditangguhkan di udara sebelumnya. Dia tersenyum pada mereka dengan cara yang indah. Tersesat. Kedua ahli Do Huang dengan marah berteriak setelah mereka diblokir pada saat kritis seperti itu. Mereka melambaikan tangan mereka dan 2 pilar Do Qi yang kuat menembak Xian. Xian hanya meringkuk bibir kecilnya saat melihat kedua orang ini menyerang. Dia sekali lagi mengepalkan tangan kecilnya dengan erat sebelum tanpa basa-basi menyerang 2 pilar Do Qi dengan mendengus rendah. Kekuatan yang menakutkan menghancurkan 2 pilar Do Qi menjadi tidak ada apa-apanya di depan mata tertegun dari 2 ahli Do Huang. "Kamu benar-benar berani galak terhadapku. Kamu mencari kematian." Xian dengan dingin mendengus sambil meringkuk mulutnya. Cahaya ungu yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xian. Sosoknya melintas dan menyerang dada seorang ahli Do Huang. Dia melambaikan tangan kecilnya dan dengan liar mengayunkannya ke pihak lain. Banyak bekas luka muncul di sekitar tinjunya yang menari. Suara tajam angin kencang pada dasarnya menghancurkan gendang telinga ahli Do Huang. Wajah ahli Do Huang itu berubah drastis dalam menghadapi serangan ganas oleh Xian ini. Do Qi yang kuat membentuk tirai cahaya tebal di tubuhnya. Namun, lapisan cahaya ini dengan cepat mulai hancur dari serangan Xian. Kedua ahli Do Huang secara alami kehilangan kesempatan terbaik untuk memberikan dukungan setelah ditunda oleh Xian dalam masalah ini. Xie Shan hanya bisa dengan kejam mengepalkan giginya saat melihat adegan ini. Dia bersiap untuk dengan paksa mengedarkan Do Qi-nya. Namun, pikiran ini baru saja muncul dalam dirinya ketika tawa samar tiba-tiba terdengar dari belakangnya. "Kepala Xie Shan, sepertinya Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat gerbang 10.000 kalajengking Anda menang hari ini." Suara tawa samar datang dari belakang Xie Shan. Suara tenang itu menyebabkan seluruh tubuh Xie Shan menjadi sedingin es. Dia menoleh dengan susah payah, dan tidak jauh dari sana, wajah dingin yang acuh tak acuh muncul di matanya. Xiao Yan mengungkapkan senyum dingin dan acuh tak acuh kepada Xie Shan saat melihat yang terakhir melihat ke atas. Tinjunya tiba-tiba dikencangkan saat dengan keras menabrak punggung yang terakhir tanpa belas kasihan. Jangan! Jangan!" Xie Shan sangat terkejut saat melihat tindakan ini oleh Xiao Yan. Bahkan suaranya menjadi sangat tajam di depan ancaman kematian. Tawa dingin di mata Xiao Yan semakin padat saat mendengar tangisan tak berarti dari yang terakhir. Tangisan dingin tiba-tiba keluar dari mulutnya ketika tinjunya mencapai tengah jalan, tinju Oktane. Angin di kepalan tangan segera melonjak saat teriakannya terdengar. Kekuatan tersembunyi yang menakutkan dengan cepat menggumpal di dalam tulangnya. Sesaat kemudian, itu menabrak punggung yang terakhir. Kekuatan ganas segera meletus, dan kekuatan tersembunyi yang tidak jelas, namun sangat merusak, mengikuti tinju Xiao Yan saat masuk ke tubuh Xie Shan. Kekuatan menakutkan meledak di punggung Xie Shan. Gelombang kekuatan yang tersisa mengguncang pakaiannya sampai hancur. Segera setelah itu, suara yang luar biasa rendah dan sangat teredam dipancarkan dari tubuh Xie Shan. Tubuh Xie Shan tiba-tiba menegang mengikuti emisi suara ini. Warna darah di wajahnya menghilang. Sesaat kemudian, seteguk darah segar dimuntahkan dengan keras. Darah segar di dalamnya mengandung beberapa organ dalam yang hancur.
Jelas, kekuatan tersembunyi yang meledak di tubuhnya benar-benar memberinya pukulan fatal. Suara rendah dan dalam bergema di langit. Beberapa ahli dari kedua belah pihak yang bertarung di sekitar mereka berhenti setelah mendengarnya. Mata mereka semua berkumpul di tempat Xiao Yan dan Xie Shan berada. Setelah melihat wajah pucat Xie Shan dan merasakan auranya yang melemah, keterkejutan dan kegembiraan liar segera melonjak ke mata para ahli dari sekte racun. Di sisi lain, hawa dingin berangsur-angsur melonjak dari hati para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking. Sepasang sayap douki di punggung Xie Shan berangsur-angsur menjadi ilusi di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Sesaat kemudian, mereka benar-benar menghilang. Setelah kehilangan dukungan sayap, Xie Shan seperti burung dengan sayap patah saat dia jatuh ke tanah. Xiao Yan menyaksikan tubuh Xie Shan yang jatuh sebelum merasakan aura lemahnya akhirnya menghilang. Baru saat itulah Xiao Yan menghela nafas lega. Orang ini memang sulit untuk dihadapi. Tidak terduga bahwa tampilan, tsunami pemecah api, tidak menyebabkan banyak kerugian baginya. Jika Xian tidak meluncurkan serangan diam-diam, kemungkinan kebuntuan akan berlanjut cukup lama sebelum Xie Shan dikalahkan. Ketua. Mata para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking sedikit retak saat melihat Xie Shan jatuh dari langit. Seorang kepala faksi sebenarnya telah terbunuh di depan begitu banyak orang dalam pertempuran besar semacam ini. Pukulan terhadap faksi itu tidak hanya sedikit. Itu masih baik-baik saja bagi para ahli, tetapi murid-murid gerbang 10.000 kalajengking biasa di tanah telah benar-benar kehilangan moral mereka. Wajah mereka putih pucat. Bunuh dia, balas dendam untuk kepala. Mata marah langsung berkumpul di tubuh Xiao Yan di langit. Hanya beberapa jam telah berlalu sejak dimulainya pertempuran, tetapi sudah ada 3 ahli dari gerbang 10.000 kalajengking yang telah terbunuh di tangannya. Selain itu, mereka semua dari kelas Dou Huang. Bagaimana mungkin ini tidak mengakibatkan para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking merasa sangat membenci Xiao Yan. Ini terutama terjadi dengan kematian Xie Shan. Hal itu menyebabkan kemarahan para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking mencapai puncaknya. Segera, banyak raungan marah bergema di langit. Semua ahli dari gerbang 10.000 kalajengking dengan paksa melarikan diri dari lawan mereka dan dengan marah bergegas ke Xiao Yan. Bahkan Xiao Yan melompat kaget saat tiba-tiba melihat lebih dari 10 sosok manusia bergegas ke arahnya. Tampaknya orang-orang ini diprovokasi sampai mereka akan menjadi gila. Hehe, orang-orang dari gerbang 10.000 kalajengking, lawanmu adalah kami. Anda harus bertanya kepada kami terlebih dahulu sebelum mencoba mencari masalah dengan Tuan Yan. Tentu saja, para ahli dari sekte racun bukanlah orang yang tidak berguna. Saat ini, mereka berada di atas angin dan moral mereka sangat tinggi. Banyak sosok cahaya melintas. Namun, para ahli dari sekte racun adalah yang pertama tiba di samping Xiao Yan. Tubuh mereka bergerak dan mereka segera mengepung Xiao Yan. Mata mereka mengungkapkan senyum dingin saat mereka melirik para ahli lain dari gerbang 10.000 kalajengking yang berpikir untuk menyerang Xiao Yan. Tuan Yan, Anda harus istirahat dulu. Serahkan masalah yang tersisa kepada kami. Seorang ahli Dou Huang dari sekte racun menoleh ke arah Xiao Yan dan tertawa. Matanya dipenuhi dengan rasa hormat. Penampilan Xiao Yan sebelumnya benar-benar menundukkan mereka. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Itu adalah beban yang cukup besar baginya untuk berurusan dengan 3 ahli Dou Huang berturut-turut. Dia segera berhenti menunda sesuatu. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas keluar dari medan pertempuran sebelum akhirnya muncul di area yang lebih tinggi. Dia memasukkan beberapa pil obat ke dalam mulutnya sebelum menelannya dengan lapar ke perutnya. Hanya setelah perasaan energi murni muncul di tubuhnya, dia menghela nafas lega. Dia mengangkat kepalanya, dan mengamati medan pertempuran antara Medusa dan Protektor Tai dari Hall of Souls, dengan mata serius.